warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Manggar, Balikpapan ya. Ini kota Balikpapan, Kalimantan ya. Nah ya. Judul yang kita angkat kali ini adalah nanti semua orang akan mencari agama ini. Saya bilang agama dan ini karena ini berbeda dengan agamanya orang-orang ya. Agama yang dipraktekkan orang di luar itu cuman teori ya, hanya pengetahuan, dogma, itu olah akal ya. Yang satu pun nggak ada yang bisa menerangkan cara prakteknya di dimensi roh. Lah manusia adalah roh, bukan jasmani sebetulnya. Nah, harusnya akalmu, jasmanimu itu bisa naik dimensi, masuk ke dalam diri rohmu, kemudian mempraktekkan agamamu di alam roh, yang alamnya disebut alam akhirat. Nyatanya agama yang di luaran cuman teori, akal, sama sekali nggak bisa menembus akhirat. Bahkan ya, ulama-ulamanya menganggap akhirat itu nanti, ya kan? Lah buat apa kamu di dunia? Sholat, puasa, zakat, haji, tapi yang tidak bisa membuktikan di alam rohmu, nggak bisa membuktikan akhirat. Karena dirimu bukan ini. Ini hanyalah badan jasmanimu. Yang dirimu yang hakiki adalah roh. Lah kau nggak kenal rohmu, nggak bisa mengibadahkan rohmu, ya buat apa? Berarti kamu ibadah, kamu merasa Islam, iman, hanya sebatas kamu di dunia saja. Begitu mati ternyata kamu kafir, sama sekali tidak kenal Allah. Makanya paling gampang ya, dakwah kami, walaupun dimusuhi banyak orang, syahadat itu bersaksi, bukan mengucapkan. Ya. Nah, bersaksi akan apa? Akan Allah dan Rasulnya, kan gitu ya. Nah, sampai sekarang pun ternyata ilmu teori tidak tahu di manakah Allah dan Rasul yang harusnya disaksikan. Karena cuma teori, prakteknya nol. Itu bukan agama ya, makanya saya bilang itu agama di luar itu bukan agama ya. Ini yang agama yang beneran. Karena agama di luar hanya akal dan panca indera. Ya. Sedangkan prakteknya agama harusnya apa? Dibuktikan dengan rohmu. Nah, alamnya roh apa? Alam akhirat. Berarti kau harus membuktikan di mana? Di akhirat, tembus sekarang. Nah, orang di luar kan nggak ada menyampaikan akhirat itu sekarang, iya kan? Apalagi cara membuktikannya, hanya cerita. Nah, akhirat dibayang-bayangin nggak bisa ya. Akhirat itu alam yang tidak terikat ruang dan waktu, tidak bisa kau bayangkan, kau gambarkan warna, rupa, wujud, suara dan sebagainya, nggak ada ya. Dia berupa gelombang. Tapi kalau kau tahu cara memasukinya, yang tadinya akhir gak kebayang sama sekali, tapi kalau kau tahu cara memasukinya dan melewati rukun syaratnya, maka akhirat itu berupa kenyataan konkret, kata Nabi. Begitu kau mati,
kau ketemu kenyataan yang lebih tinggi daripada dunia. Loh. Akhirat ternyata apa? Tadi ya, akhirat dari dunia nggak terjangkau kan? Akhirat bagi akal nggak terjangkau sama sekali. Tapi karena kau lewat metodologi, lewat mutu qoblanta mutu, lewat ditanamkan nur kitab dan nur iman, lewat udkhulu fisil mikafah, maka kau alami akhirat itu sebagai kenyataan konkret. Nah, untuk masuk ke dimensi akhirat kita butuh metodologi, yaitu syarat rukun dan caranya. Jangan cuma cerita tok. Mohon maaf ya, saya goblok-goblokan ulama dunia, nggak satu pun yang berani bantah, ya nggak? Saya live loh ini, betul Pak Rohim? Saya goblok, jancok, matamu, taek loh, kayak gitu loh. Satu pun nggak ada yang nongol ya. Bahwa syahadat itu bersaksi. Mereka nggak tahu caranya syahadat yang bersaksi. Apa yang kau saksikan? Hati-hati ya. Kau di dunia ya. Allah di mana? Di Maliki Yaumiddin. Aku raja di langit akhirat tertinggi. Tapi kau di dunia, maka bagaimana kau ketemu Tuhan yang di dunia? Sementara Allah nggak di sini. Teori sampai jungkir balik pun nggak akan mampu ya. Ini bukan ranah teori lagi. Saya ulangi lagi ya. Allah tidak ada di dunia ini karena dia menyebut dirinya Maliki Yaumiddin. Akulah raja di akhirat tertinggi. Betul ya? Bukan di sini. Tapi kau di mana? Di akhirat apa di dunia sekarang? Di dunia. Bagaimana kau bisa ketemu Tuhanmu di dunia? Kelenger kamu, ya kan? Ya kan? Nah, jika kau membahas Tuhan yang di Arsy, ya, dia di Maliki Yaumiddin, ada batasannya, yaitu dia laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa kau gambarkan, kau bayangkan, kau angan-angan, karena dia tidak serupa apapun, siapapun. Maka tidak mungkin ada yang bisa membayangkan Allah. Clear ya? Nah, demikian juga nggak mungkin ada manusia ketemu Allah yang di Maliki Yaumiddin. Peluangmu hanya satu ya. Kau ketemu Tuhan yang di dunia. Siapa Tuhan di dunia? Apakah dia Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukan. Ini yang nggak bisa terjawab. Saya ulang lagi ya. Kau ya, Allah di Maliki Yaumiddin dengan sifat laisa kamitslihi syai'un, nggak bisa kau bayangkan, kau angan-angan, nggak bisa ketemu, nggak bisa kau lihat. Kau di dunia dan kau harus ketemu Tuhan yang di dunia. Ayo ke, ya kan? Ngeri ya? Syahadat itu bersaksi berarti harus ketemu dong, betul kan? Karena dia sifatnya wujud. Wujud bukan sebatas ada ya. Wujud adalah ada yang bisa kau lihat, kau saksikan. Kentut ada yang bisa kau dengar dan kau cium baunya, betul gak? Air putih ada yang bisa kau lihat wujudnya dan kau bisa rasakan. Nah, kalau wujud ada yang bisa kau saksikan. Ya, Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak di dunia ini. Dia di Arsy, dia di Maliki Yaumiddin. Kau di dunia, bagaimana kau ketemu dengan wujud Tuhanmu di dunia? Satu pun nggak ada yang bisa menjawab. Betul ya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Satu pun nggak ada yang bisa menjawab. Karena kau di dunia, kau harus ketemu siapa? Tuhan yang di dunia. Siapa dia? Itu yang nggak bisa dijawab ya, karena mereka nggak tahu. Itu tentang syahadat, clear, nggak ada yang bisa. Yang kedua, cara mengingat Allah. Apanya yang kau ingat jika dia laisa kamitslihi syai'un? Betul? Bullshit, omong kosong. Ada orang bilang berzikir
atau ini itu bohong. Zikir artinya apa? Mengingat. Apanya Allah yang kau ingat coba? Ya? Katanya orang sholat menyembah Allah, katanya begitu ya. Kemudian katanya sholat mengingat Allah, ya kan? Pertanyaannya berikutnya, apanya Allah yang kau ingat? Mau weneng cep ya? Mau weneng cep gitu. Nggak berani dia nongol sama STM. Satu pun nggak ada yang berani ya. Nah, saya tes. Siapa mau bayat malam ini? Besok siapa? Contohnya? Nah, itu jawab yang keras ya. Sholat. Kemarin sholat. Yang keras. Sholat. Jos. Menyembah siapa? Allah. Jos. Mengingat siapa? Allah. Jos. Apanya Allah yang kau ingat? Anda tahu. Loh. Jawaban pertama jos lancar. Menyembah siapa? Allah. Mengingat siapa? Allah. Apanya Allah yang kau ingat? Enggak tahu. Siap. Siap. Bapak TNI ya. Salat Pak TNI. Menyembah siapa? Mengingat siapa? Apa yang kau ingat dalam salatmu? Apanya Allah yang kau ingat? Enggak tahu. Jujur ini lebih baik jujur ya. Kalau dia nggak mengingat apanya Allah ya yang bisa kau ingat, berarti kau tidak bisa mengingat Allah. Dan jika kau pun sebetulnya belum menyembah Allah. Jawaban yang tiga itu sebetulnya menjelaskan jawaban yang kedua dan pertama, betul nggak? Pertama masih dugaan, keyakinanmu. Menyembah siapa dalam salatmu? Allah. Mengingat apa dalam salatmu? Allah. Apanya Allah yang kau ingat? Nggak tahu. Ya. Logik tinggi ya. Mengingat itu pasti ada kaitan terhubungnya kamu dengan diantara sifat yang terbaca oleh panca inderamu. Entah terlihat, cium, raba, dengar dan rasakan. Dan sifat Allah yang laisa kamitslihi syai'un tidak diantara yang lima itu. Kelenger kamu. Saya ulangi lagi ya. Kau mengingat sesuatu, tapi yang tidak bisa kau ingat, kira-kira bagaimana? Jelas gak mungkin, ya? Jelas gak mungkin ya? Saya terangkan di muka di mata dia. Allah tidak di dunia ini, dia di Malika Yaumiddin. Akalmu gak bisa menembus akhirat, apalagi ujungnya. Gak bisa kau bayangkan, tuh gak? Maka nggak mungkin ada orang bisa mengingat Allah, cuman omong kosong. Kecuali nanti saya terangkan. Gampang, kalau sudah tahu ya, gampang. Nah, demikian juga cara sholat. Sholatmu masih sia-sia ya. Karena apa? Gak bakal nyambung. Kamu hanya takbir sampai salam tunggang tungging dapat beban. Kamu nggak nyambung sama sekali dengan Allah. Nah ini dia. Sadat, sholat, zikir, wasilah nggak ada yang tahu ya. Saya geber pun nggak ada yang bisa menjelaskan. Tapi kalau di sini, kalau sudah tahu, gampang. Iya kan Pak Tamin? Loh. Kalau saya salah, sudah pasti tangkap polisi ya. Saya sebutkan ya. Wujudnya Allah di dunia ini adalah seorang manusia. Loh. Kalau saya salah pasti sudah tangkap polisi. Ya. Gak usah khawatir kamu itu. Tim cyber Polri banyak ya. Wujudnya Allah di dunia ini adalah seorang manusia. Tapi kalau kau nggak ketemu, kau nggak kenal siapa orang itu, kau nggak akan tahu, nggak akan kenal, nggak akan nyambung akan Allah yang di Maliki Yaumiddin. Ketika saya tanya, kau bisa ingat anakku? Nggak bisa toh, belum pernah ketemu tuh nggak? Tapi kalau saya tunjukkan, ini loh fotonya anak saya, maka kau ingat gampang nggak? Gampang, karena apa? Telah ketemu, loh kan? Maka syahadat itu sebetulnya adalah kunci rukun pondasimu akan Islammu. Kalau kau nggak ketemu, nggak kenal
akan Allah yang wujud di dunia ini, tidak kau saksikan seluruh Islam bosok. Walaupun saya ngomong gini, nggak akan tangkap polisi karena ini ilmiah ya. Saya tidak penistaan agama ya. Saya memilahkan antara Islam yang bosok sama Islam yang ini. Islam bosok sama sekali nggak bisa dibuktikan. Kamu sholat tuh nggak tungging, tahe. Ulama-ulama macap, tahe. Tetap nggak bisa dibantah. Ulamamu goblok. Mereka nggak mungkin bisa membuktikan bahwa mereka tidak goblok, nggak mungkin. Kalau misalkan di pengadilan ya, ada kan tertuduh ya, kemudian tersangka, terdakwa, kemudian terpidana ya. Tertuduh atau tersangka itu minimal kena 2 delik ya. Nah ini banyak delik yang saya lemparkan ini kepada mereka. Mereka nggak ketemu sifat Allah yang wujud di dunia ini. Maka saya tuduh mereka nggak akan bisa bersaksi dalam syahadatnya. Dan saya bener ya, betul ya? Mereka nggak bisa membuktikan terbalik kan, bahwa mereka nggak goblok, betul kan? 2, mereka saya tuduh tidak mungkin bisa mengingat Allah. Terangkan caranya secara ilmiah, nggak bisa juga toh? Nggak bisa ya. Demikian juga cara salat yang nyambung, mereka pun nggak bisa loh. Bagaimana menerangkan wasilah menembus akhir, mereka nggak bisa. Ternyata mereka cuman modal omong doang ya. Warap-warapan kabeh, jancuk kabeh. Oh saya enggak ya. Ya, matamu picek ya ulama-ulama ya. Tetap gak bisa bantah ya. Kalau saya ngomong ini presisi tinggi ya. Ini presisi tinggi, seolah-olah tipis ya. Ini seolah-olah penistaan agama, kemudian penistaan ulama-ulamanya. Tetap ini aman. Ya. Karena mereka pun tidak bisa membuktikan ya bahwa mereka tidak goblok loh. Buktinya ada gak iso. Tak tunggu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, memang gak bisa, memang goblok. Nah ini dia ya. Allah di ars ya, Maliki Yaumiddin, yang laisa kamitslihi syai'un. Maka enggak mungkin bisa kau temukan Allah yang subhanahu wa ta'ala kau saksikan di dunia jika tidak lewat metodologi. Demikian juga kau enggak mungkin bisa mengingat Allah ya jika tidak lewat metodologi. Tadi 2 case tadi ya saya coba ya. 2 orang yang sholat rajin, ngaku menyembah Allah, mengingat Allah. Apanya Allah kau ingat? Blank. Ya enggak le? Ya enggak le? Nah, kalau saya ya bernyanyi ditanya lagu apa? Peter Pan. Loh, enak dah. Kamu apa? Berjoget. Joget apa itu? Poco-poco. Nah, ketika kau mengingat, apanya Allah yang kau ingat? Loh. Ya. Yang kau ingat pasti telah berhubungan dengan salah satu atau lebih di antara 5 panca inderamu. Terlihat, cium, raba, dengar dan rasakan. Sekarang mana yang ini telah berinteraksi denganmu? Nah, jika kau telah ketemu sifat wujudnya Allah, maka yang kau ingat adalah wujudnya. Ini wajahtu wajhiyah, betul ya? Betul. Bukan kau ingat Allah, tapi kau hadapkan wajahmu kepada wajah wujudnya. Loh. Betul ya? Betul. Surat Al-An'am. Berarti ini tentang teknik tinggi. Dan baca di Al-Maidah 35. Tidak mungkin ada seorang manusia pun bisa tersambung akan Allah jika tidak lewat wasilah. Jangankan Allah yang di atas 7 lapis langit di atasmu, mana yang dari Tenggarong? Ada Pak Rohim ya. Kira-kira Pak Rohim bisa berhubungan nggak dengan istri, dengan panca indera Pak Rohim sekarang? Tidak. Loh kenapa? Nggak ada orangnya, nggak terjangkau dengan panca indera sekarang. Teriak bisa nggak? Tidak. Nggak bisa. Dibayang-bayangkan bisa nyambung nggak? Bisa. Dibayang-bayang juga nggak nyambung. Ya. Nah, tetapi jika ya, yang kau ingat di sana ya, tapi kau tahu channel yang di sini,
kau hubungi lewat channel dengan mengaplikasikan teknologi metafisika, misalkan dengan handphone, tahu nomor handphonenya, ya. Istrimu di sana, anggap aja di 7 kota jarak dari sini. Kau hubungi lewat HP, lewat kontak nomornya. Yang kau hubungi adalah channelnya, bukan istrimu loh ya. Channelnya, yaitu nomor handphone tadi. Begitu diangkat oleh istrinya Pak Rohim, halo Beb, nyambung nggak itu? Nyambung. Nah saya tanya, apakah istrinya di sini? Tidak. Loh, yang di sini menghubungi siapa? Nomornya, ya gak loh? Nah sebetulnya kau hubungi adalah pembawa channel wasilahnya itu, betul? Nah, prinsipnya kan sama. Tuhanmu nggak di sini, betul ya? Tuhanmu di Malik Yaumiddin, di Ars ya, yang sifatnya laisa kamislihi syai'un, nggak bisa kau ingat, kau bayangkan, kau angan-angan, kau apa ya? Gambarkan, sama sekali buta. Tapi kalau kau tahu pembawa channel yang di sini, maka kehubungan dengan pembawa channel gelombangnya dengan teknik aplikasi teknologi metafisika, kau kontak yang di sini, tadi kan gitu ya, kontak nomor yang di sini nyambung sama yang di sana, langsung tepuk tangan. Ya, pertama yang kau ingat istrinya apa nomornya? Nomornya, ya. Siapa nomor itu? Pembawa channelnya, betul kan? Kau hubungi lewat channelnya, bukan orangnya. Kalau kau menghubungi orangnya, misalnya saya sama Pak Rusdi ya, ngomong-ngomong dengan jangkauan panca indera langsung bisa. Pak Rusdi, halo? Halo. Nah ini bisa langsung, saya menghubungi orangnya. Tapi coba Pak Rusdi di kota Samarinda, Pak Rusdi, Pak Rusdi, Pak Rusdi, gak nyambung kan? Betul ya? Tetapi kalau memakai teknik ya, kau hubungi lewat pembawa channel wasilahnya dengan mengaplikasikan teknologi metafisikanya, melewati syarat rukunnya, tes. Pak Rusdi, iya bang, loh, kapan sampai tadi? Loh, langsung kan ya? Langsung. Jarak misalkan 100 kilo, 500 kilo, live langsung gak itu? Langsung. Saya tanya, kau hubungi orangnya apa channelnya? Channelnya. Ini wajah tuh, kenapa gak kepada Allah? Kuhadapkan wajah kepada Allah, enggak kan? Kuhadapkan wajah kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti apa? Ada wujud ya, sang pembawa wasilah itu. Karena itu wujudnya pencipta langit dan bumi, wujud siapa? Ya wujud Allah yang di sini, tapi itu enggak. Saya tanya, jika kita mau undang presiden di sini, presidennya berhalangan hadir, diwakili dengan utusannya, maka siapa yang menempati kursi duduknya presiden di sini? Utusannya. Ketika ada protokoler ya, dipersilakan sambutan Bapak Presiden atau yang mewakili, siapa yang naik ke panggung? Utusannya. Lah kalau ditanya, di mana presiden? Di mana presiden kursinya? Oh itu. Yang menempati kursi itu siapa? Utusannya. Maka wujudnya presiden yang di sini siapa? Utusannya. Lagi? Utusannya. Lagi? Utusannya. Yang mewakili presiden di sini ketika berhalangan ya, siapa? Utusannya. Utusannya. Berarti wujudnya presiden yang di sini adalah wujud utusannya, tapi dia bukan presiden. Ya? Presiden di Jakarta, utusan di sini. Saya tanya, apakah presiden ada dua? Tidak. Ini cuman utusannya. Betul nggak? Jika utusannya, maka dia resmi ya, membawa kop, stempel, tanda tangan. Berarti dia memang dipersiapkan presiden sebagai utusan yang mewakili presiden. Berarti dia membawa potensi kepresiden di sini, betul nggak? Nggak sembarang orang ngaku, betul nggak? Maka saluranmu menuju presiden lewat orang ini akan resmi disampaikan, betul nggak? Nah, enak kan? Kalau kamu ngomong sama presiden di sini gak nyambung kan, betul nggak? Tapi kalau kau
niatmu ngomong kepada presiden lewat utusannya resmi disampaikan. Berarti utusan itu penghubung antara kau dan presiden, betul nggak? Betul. Nah, wujudnya presiden di sini ada wujud, Utusannya. tapi dia bukan presiden, ya. Paham ya? Paham. Nah, itu dia. Yang kau saksikan dalam syahadatmu bukan Allah yang di ars, ya. Bukan yang di Malik Yaumiddin, bukan yang laisa kamitslihi syai'un, tapi yang kau saksikan adalah wujudnya. Berupa apa? Utusannya. Jelas ya? Jelas. Maka baca di dalam Quran ya. Di dalam Quran Allah menyebut kami. Loh, apakah Allah ada banyak? Tidak, antara Allah dan utusannya. Ada juga Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Loh, apakah Tuhan ada dua? Tidak. Presiden yang aslinya di Jakarta dan di sini ada wakil presidennya di sini. Apakah presiden ada dua? Tidak. Jelas ya? Yang ini jika tidak tahu, maka kau nggak mungkin bisa mengingat Allah. Kau nggak mungkin bisa bersyahadat, bersaksi akan Allah lewat utusannya. Itu agama cap taek. Loh, enak tak? Dimusuhi banyak orang, nggak masalah guys. Ya, nggak masalah karena di ilmiah ya. Jadi jelas ya? Jelas ya. Nah, jadi yang kau hubungi bukan istrinya, kalau Pak Rohim menghubungi istrinya, bukan kau hubungi istrinya langsung, tidak ya. Yang kau hubungi adalah yang di sini, betul nggak? Karena dia di sini, betul nggak? Lewat apa? Nomornya, ya, channelnya itu ya. Channelnya dibalik nomor, maka kau hubungi lihat nomornya, betul nggak? Ditekan lagi, ya nggak ya? Nah, kalau salah angka 1 digit saja dari 7 geser ke 6, kira-kira sambung nggak sama istrinya Pak Rohim? Berarti kau betul-betul harus dapatkan channel wasilah yang tepat dan waris, dan dia benar-benar utusan, betul nggak? Nah, ini dia ya. Ini nggak sembarang orang, maka tidak semua orang bisa bersaksi kecuali mereka yang telah ketemu sifat wujudnya. Jadi wujud tadi apa? Ada yang bisa kau saksikan. Maka benar nggak di iftitah salat? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Yang kau ingat bukan Allahnya, tolol. Yang kau ingat adalah wujud channelnya, pembawa channelnya. Nah, paham sekarang ya? Allahnya nggak kejangkau, ya. Dia laisa kamitslihi syai'un, nggak mungkin bisa kebayangan. Ketan gulu nggak mungkin bisa. Tak goblok-gobloknya tetap goblok mereka ini, nggak mungkin bisa jawab. Tapi makanya ya harus jeli ya. Ini wajah tuh wajah, nggak sembarang itu tapi ya. Di balik kau menghadap wajah yang menciptakan langit dan bumi, yaitu wajah Allah, wajahnya ada ya. Siapa wajah Allah? Siapa wajah presiden di sini? Utusannya, betul nggak? Siapakah wajah Allah di dunia ini? Utusannya. Tapi nggak sekedar di situ, ada technical dan syarat rukun. Itulah kenapa kau harus baiat, masuk tarekat. Makanya saya pastikan agama cucuk meo, goblok-goblok, tengil-tengil jahiliyah, minggir ya. Tapi orang pasti lambat-lambat mencari agama yang ini dong, yang ada metodologinya dong, ada wasilahnya dong, ada utusannya dong. Bukan agama ngerumpi, omong kosong, cerita sana sini. Masya Allah, aku rindu kampung akhirat. Taek. Kapan kau niku ngerti akhirat ya? Cuk jancuk, gitu? Cerita akhirat. Kapan kau bisa masuk akhir? Nanti setelah mati jancuk kan ya? Ya bukan? Padahal ya, akhirat adalah alamnya roh, betul kan? Nah kalau kau ibadah, kau beragama dengan jasmanimu, sia-sia rohmu, betul gak? Gak kenal Islam, gak kenal iman. Lah gaya apa kon? Kamu Islam saat sadar, begitu turu hilang imanmu, hilang Islammu ya. Nah ini enggak. Udkhulu fisilmi kafah, masuk dalam diri rohmu. Berarti membuktikan akhirat itu kapan? Sekarang guys.
Ya enggak? Enggak satu pun itu ulama goblok yang berani menceritakan technical ya. Beda sama STM. Mukaku lho, jauh lah sing ngarepe kamera ya. Iki lho wong ya. Ganteng ini to. Boys ya kan. Lianya ya bahasa Jawa jelek ya. Lianya enggak ada yang bisa gitu. Jeketek cuma cerita tok gitu. Dabrus, kali ini ilmiah ya. Saya tanya, hei orang yang tadi bayat, sudah ketemu Allah yang wujud? Sudah bisa mengingat Allah? Sudah. Enak ya. Sudah bisa berbakti pada Allah Ta'ala? Bisa menyembah Allah? Enak itu. Coba deh wong loro iku sing durung dibayat. Mau jangan dari menyembah Allah ya dalam sholatnya. Ya. Ternyata saat ditanya, apanya Allah yang kau ingat? Gak tahu, ya kan? Nah, saya tanya, apanya Allah yang kau ingat dalam sholat? Wajahnya, betul gak? Betul. Ini wajah tuh wajah, tapi dia bukan Allah. Jelas ya? Kalau kau menuhankan wujud wajah itu, kau menuhankan manusia, maka praktek itu akan tersesat sama dengan umat Nasrani kala itu. Karena kala itu belum bisa diilmiahkan ya, beda dengan zamannya Mr. TM ya. Oh ini ilmiah clear ya, live di publik ya, nggak ada tersentuh hukum ini. Saya enak cocot, kita tak goblok tetap menang ya. Ya, kau ingat Allah apa kau ingat wajahnya? Wajahnya. Tapi ada teknik menyambungkan gelombang dan frekuensinya. Saat bertelepon, ya, kau membayangkan istrimu atau kau tutul nomornya WA tadi? Tutul nomor, betul gak? Nah kemudian disupport dengan gelombang elektromagnetik signal, akhirnya disambut sama di sana. Halo, nyambung gak sama di sana? Langsung. Loh, enak kan? Demikian juga sholat goblok. Demikian juga zikir goblok ya. Nah kalau nggak tahu metodologinya membayangkan Allah, taek ya. Jelas ya nih ya? Umur berapa? 41 tahun. Mudah-mudahan besok beriman ya. Saya kafir ya. Umur 41 tahun ini masih kafir ya. Nah, besok beriman ya. Gak usah basa-basi aku ini kafir. Asli kafir kan. Cuman kafir apik nih. Jadi ono kafir dimi, itu kafir yang wajib dilindungi oleh Nabi ya. Kafir tapi gak resek nah ya. Tapi ono sing kafir resek bisa nih to. Nah, itu perlu diketakin dasi ya. Di sini sakti lewat ya? Kaya lewat gak? Lewat. Oh, semuanya lewat kalau sama setem ya. Oh, iki gak sembarang uang ya. Iki karena ini adalah Mr. TM. Ya. Yang brilliant bagai dan tidak sombong. Nah, saya naik itu. Gak ada kopiah-kopiah taek-taekan gak ada ya. Tetap dicari orang ya. Gak usah khawatir. Karena agama tidak metodologi, cuman agama cerita omong kosong. Ditanya praktek sama sekali gak ngerti. Bahkan ya, siapakah Rasul zaman ini? Utusannya di zaman ini siapa? Gak ngerti. Ya gak lho? Bagaimana cara syahadat yang bersaksi? Gak ngerti. Bagaimana cara menembus akhirat? Gak ngerti. Bagaimana cara mengingat Allah? Gak ngerti. Bagaimana caranya mi'raj? Gak ngerti. Bagaimana praktek wasilah? Gak ngerti. Lah ngerti mopo? Ya? Oke ya? Anda di sini semua? Ya, cocok gak sama dakwahnya Ustaz TM? Yang keras cocok apa enggak? Lagi? Loh, tepuk tangan ya. Masih aku gaya banjir kalau wong akeh ya. Masih gaya gak sopan itu kalau wong akeh. Karena apa? Ilmiah tinggi ya. Oke guys, ngeri-ngeri sedap ya. Ojo percaya ulama-ulama kampungan ngono iku cowak kabeh iku, kecoak kagus ya. Belas gak ngerti agama iku, taek-taek lho ya. Ceken, Pak ulama, kene kon. Lapo? Lha kene kon, ojo resek kon, kene. Coba syahadatmu piye coba? Lah kok asyhadu taek ya. Syahadat itu bersaksi cuk janjuk ulama janjuk ya.
duduk ngucap, ya gak lho? Gitu lho. Aku nyekseni rek, lagi banyu diwadahi gelas ya toh, banyu ngombe. Aku nyekseni iki, temenan iki, banyu temenan ya, banyu ngombe diwadahi gelas. Ya, ada disaksikan tuh gak? Lah mosok ngene. Aku bersaksi ini adalah air minum lah, kalau nyekseni, goblok ya gak lho? Lah goblok apa blongor? Ya sembarang lah ya, wis taek lho ya. Ulama taek ya, ulama kayak Gus Ustaz Habib ya, Buya Janjukan apa ya. Sekarang wani bantah wis, kalau mesti ngomong ya. Beda dengan yang ini ya. Kalau ini ulama yang bermetodologi jelas membuktikan akhirat, sebab kalau ini cuma ngomong kosong tok ya. Oke, ngeri-ngeri sedap ya. Siap-siap besok ya. Ngelewati mutu qabla anta mutu atau praktek daripada udkhul fisilmi kafah. Masuklah kamu, berarti apa? Dia di luar apa di dalam? Di luar. Berarti siapa yang di luar? Dirimu masih di badan jasmani luarmu. Nah, kalau dibayat baru kau masuk ke dalam rohanimu. Lah alamnya roh itu mana? Akhirat. Kapan ya? Engkau mau alami ya? Besok ya. Sekarang masih dunia ya. Terakhir kita malam ini ya. Malam terakhir kita di dunia ya. Sampean toh, Bapak Komandan, sing lian ya. Yang lainnya bajingan-bajingan nanti ngopi di akhirat ya. Oke ya. Ngopi dalam kubur ya, Pak Arsi ya. Ngopi dalam barzah bebas ya. Bebas. Saya naik cocoknya Mr. Sam yang brilliant bagel dan tepuk tangan. Masya Allah ribuan jamaahnya ya. Dari Tenggarong ya. Dari Samarinda hadir ya. Dari mana lagi nih? Batu Kajang. Dari Tarakan. Dari mana lagi? Dari Bau-Bau. Wahau. Waduh. Muara Badak banyak sekali ya. Balikpapan ya. Terus berkembang ya. Ini agama yang beneran, tidak agama janjuan tay-tayan itu ya. Wes aja percaya. Ini cuma bisa nyocot tok, nyocot. Ya, taek ya. Cukup ya. Yang penting di dunia kau telah ketemu Mister Sam. Brilliant bagel dan Wah ya, gitu aja ya. Puji Tuhan ya. Haleluya. Suksma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.